Yang benar-benar menghancurkan seseorang yang ingin menyakitimu bukanlah balas dendam, melainkan ketidakpedulianmu. Pernahkah kamu berpikir betapa kuatnya secara psikologis ketika kamu diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada? Siapapun yang menyakitimu ingin melihatmu terpuruk, marah, sedih, dan putus asa. Namun, ada sesuatu yang memukul jauh lebih keras, mengabaikan dengan elegan dan superioritas. Ketika kamu tidak bereaksi, tidak melawan, tidak ingin balas dendam, kamu mengatakan tanpa kata-kata, kamu tidak pernah memiliki kuasa atasku. Bayangkan kamu terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa sindiran, tanpa drama, tanpa keributan, ketiadaanmu menjadi hukuman, kedamaian batinmu menjadi penghinaan. Pikirkan saat-saat ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu. Menurutmu, apa yang lebih menyakiti orang itu? Dalam video ini, kamu akan mempelajari cara terkuat sekaligus paling senyap untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa mereka tidak pernah memiliki kuasa atas dirimu. Dan bagian terbaiknya, tanpa kehilangan martabatmu, tanpa turun ke level mereka. Para Stoa menemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu apa yang baru dikonfirmasi oleh psikologi modern saat ini. Siapapun yang mengendalikan reaksinya, mengendalikan permainan. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kebenaran ini menghancurkan ego orang yang ingin memanipulasimu. Karena saat dia ingin melihatmu hancur, kamu menjadi tak tersentuh. Bukan karena balas dendam, tetapi melalui pengendalian diri. Balas dendam terbesar bukanlah membalas, tetapi menunjukkan bahwa pukulan itu tidak pernah mengenaimu. Pertama, ketidakpedulian menghancurkan lebih dari 1000 kata. Mereka menginginkan reaksi. Mereka ingin kamu meledak, menderita, membalas dendam. Tetapi jika kamu menolak permainan ini, jika kamu memilih diam daripada drama, kamu mengirimkan pesan terkuat. Kamu tidak sepadan dengan energiku. Itu menyakitkan karena kamu menjadi cermin kegagalan mereka. Kedua, siapapun yang menyakitimu ingin menjadi penting. Menyangkalnya adalah hukuman yang sebenarnya. Di balik setiap serangan emosional terdapat keinginan untuk memiliki pengaruh. Tetapi jika kamu terus maju tanpa penjelasan, tanpa menuntut keadilan, dia hanya merasakan kekosongan. Dia ingin menjadi pusat dari rasa sakitmu. Tetapi yang dia dapatkan adalah keheningan. Dan keheningan ini lebih berat daripada jawaban agresif manapun. Ketiga, ketiadaanmu berteriak lebih keras daripada konfrontasi manapun. Bayangkan seseorang mengkhianatimu, menghinamu, atau tidak menghormatimu, dan kamu pergi begitu saja tanpa pembenaran, tanpa jejak. Siapapun yang menginginkan perang hanya menemukan kekosongan. Marcus Aurelius menulis, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kedamaianmu adalah seranganmu, ketiadaanmu adalah hukuman. Keempat, kesuksesanmu adalah penghinaan tertinggi. Mereka mengharapkan kejatuhanmu, tetapi kamu tumbuh. Kamu terus berkembang, kamu tersenyum, sementara yang lain mengira telah menghancurkanmu. Kamu membangun dirimu yang terbaik. Setiap kesuksesanmu berteriak, kamu gagal. Tidak ada hukuman yang lebih berat bagi sebuah ego selain menyaksikan tanpa daya orang lain menjadi bahagia. Kelima, penghinaan adalah senjata yang tak terlihat dan tak terkalahkan. Kemarahan mempertahankan hubungan. Kebencian masih merupakan sebuah respons, tetapi penghinaan adalah penghapusan total. Ketika kamu memperlakukan seseorang seolah-olah mereka tidak pernah menjadi bagian dari ceritamu, itu menggerogoti, karena seorang manipulator tidak ingin dibenci, tetapi diingat, dan kamu memberinya kelupaan. Epictetus berkata, kejahatan tidak dilawan dengan teriakan tetapi dengan keheningan. Keenam, pengendalian diri adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Manipulator ingin melihatmu menangis, melihatmu bereaksi. Tetapi ketika kamu merespons dengan tenang, elegan, dan dingin, kendali beralih. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar, tulis Marcus Aurelius. Ini bukan kepasifan, tetapi kekuatan langka, kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Ketujuh, ketiadaan tanpa penjelasan adalah siksaan paling senyap. Jika kamu melawan, dia bisa membela diri. Jika kamu berdebat, masih ada dialog. Tetapi jika kamu pergi begitu saja tanpa pamit, tanpa penjelasan, kamu mengambil semua kendali. Seneca memperingatkan, jangan berdebat dengan orang bodoh. Kata-kata mereka adalah jebakan bagi martabatmu. Ketika kamu menghilang begitu saja, dia ditinggalkan sendirian dengan kesalahannya.
Apa yang tampak seperti kemenangan menjadi penjara mental di mana dia menjadi penjaganya sendiri. Waktu berputar dan menuai dengan bunga. Awalnya, yang lain mungkin berpikir dia telah menang. Dia menertawakan keheninganmu. Tetapi seiring waktu ketika kamu tidak bereaksi, tidak kembali, tidak menyebutkan, ketenangan berubah menjadi keraguan, keraguan menjadi rasa bersalah, dan rasa bersalah menjadi penyesalan yang tidak dapat diubah. Marcus Aurelius menulis, "Waktu itu seperti sungai. Jika kamu menunggu cukup lama, kamu akan melihat mayat musuhmu hanyut. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Ketiadaan adalah benih yang dipanen oleh waktu." Kesimpulan, jangan mencari balas dendam, jangan mengejar seseorang yang menyakitimu. Kemenangan sejati adalah terus maju dengan bermartabat, tenang, dan damai. Siapapun yang ingin menyakitimu mengharapkan kekacauan, tetapi yang dia dapatkan lebih buruk, kesadaran bahwa dia tidak pernah penting. Orang yang kuat tidak berteriak, dia hanya tidak pernah melihat ke belakang, dan itu mereduksi setiap penyerang menjadi debu.